Statistika dalam alur pengolahan data merupakan awal dalam pemrosesan atau pengolahan data. Jika kita memiliki data mentah, kemudian kita lakukan pengolahan dan menyajikannya suatu gugus data menggunakan statistika deskriptif, maka dengan tujuan adalah untuk memberikan informasi awal yang berguna. Dan tentu saja informasi ini terkait dengan karakteristik dan bentuk distribusi dari data, baik itu berupa angka atau numerik maupun berupa grafik. Setelah itu barulah kita bergerak pada pengolahan data yang lebih lanjut, dan tentu saja ini disesuaikan dengan tipe data dan informasi yang ingin diperoleh. Jadi statistika deskriptif ini memberikan gambaran awal mengenai karakteristik dari data secara cepat dengan memilih, sehingga kita dapat memilih metode lanjut yang lebih tepat. Dan seringkali proses statistika deskriptif ini merupakan bagian dari exploratory data analysis atau EDA. Langkah pertama dalam pengolahan data adalah mengenali jenis-jenis observasi. Apa itu? Dapat kita bagi atau kita kategorikan menjadi dua, yaitu kualitatif atau kuantitatif. Kualitatif sering juga disebut sebagai data kategori, sedangkan kuantitatif juga disebut sebagai data numerik. Data kualitatif yaitu merepresentasikan kategori atau grup berupa label atau nama yang tidak dapat diukur secara numerik. Sedangkan kuantitatif, data ini dapat diukur dan dihitung dan dapat mengikuti atau dimanipulasi secara aritmatik dan berupa angka. Jadi hasil pengukuran sesungguhnya dapat merupakan data kuantitatif begitu. Dalam data kualitatif ini kita dapat kategorikan menjadi dua, yaitu nominal dan ordinal. Cirinya adalah dalam nominal tidak ada urutan yang berlaku. Contoh, memperhatikan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, atau jenis pekerjaan, guru, dosen, pejabat, atau di PNS, di pemerintahan, dan seterusnya. Tidak mengenal urutan. Sedangkan ordinal itu mengenal urutan. Secara contoh adalah misalkan peringkat medali dari emas, perak, perunggu, atau misalkan jenjang pendidikan dari SD, SMP, dan seterusnya. Sedangkan dalam kuantitatif dapat dibagi menjadi diskrit dan kontinu. Diskrit ini adalah bilangan yang dapat dihitung menjadi cirinya. Contoh, jika kita ingin memperhatikan berapa banyak siswa yang terlambat masuk kelas, atau berapa banyak siswa yang mendapatkan medali emas dalam suatu perlombaan, atau berapa banyak peserta workshop, maka itu yang disebut sebagai dapat dihitung. Adapun kontinu, cirinya adalah kita mengambil angka pada rentang tertentu atau yang dapat diukur. Sebagai contoh adalah waktu atau lama mengantri, atau misalkan usia dari mesin fotokopi, dan seterusnya. Perhatikan data berikut. Jika kita memiliki data, maka kita dapat misalkan sebagai suatu variabel XI, yaitu nilai tes matematika siswa ke I. Dalam hal ini kita memiliki 100 siswa, maka I kita bergerak dari 1 hingga 100. Dapat kita katakan bahwa X1 adalah nilai yang pertama kita lihat, yaitu 233, bergerak ke kanan X2 adalah 208, hingga X100 adalah yang paling pojok bawah kanan, yaitu 284. Dengan N-nya adalah 100. Apabila kita urutkan dari yang paling rendah hingga paling tinggi, atau dari yang minimum hingga maksimum, maka kita sebut ia sebagai statistik terurut. Maka kita akan memperoleh X kurung 1 sebagai minimum dari semua observasi yang kita amati, X kurung 2 merupakan minimum kedua dari semuanya, dan X kurung N adalah nilai yang paling tinggi atau maksimumnya. Dalam hal ini kita memiliki X kurung 1 atau minimum itu 194, minimum keduanya adalah 196, hingga maksimumnya adalah 329. Jadi perlu diperhatikan pada saat kita melabelkan data kita, bagaimana cara penulisannya. Dikurung atau tidak, subskripnya itu menginterpretasikan bahwa data kita terurut atau tidak. Dalam pengolahan data, statistik deskriptif ini merupakan suatu keharusan. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan pada saat mengolah data adalah melakukan atau mengeluarkan statistika deskriptifnya.
Tujuannya adalah merepresentasikan data mentah ke bentuk yang lebih informatif. Bayangkan jika kita punya data yang sangat banyak berupa angka, tentu tidak dengan mudah kita bisa melihat bagaimana bentuk distribusi atau karakteristik dari data tersebut. Kita dapat interpretasikan ke bentuk yang lebih mudah dengan berupa angka, misalkan berapa banyaknya, jumlahnya, rata-ratanya, median, dan seterusnya. Atau dapat berupa grafik. Sehingga dari grafik kita bisa melihat data kita apakah menumpuk di nilai yang berada di tengah-tengah, atau cenderung di nilai yang lebih kecil, atau cenderung di nilai yang lebih besar. Ini adalah bagian dari Exploratory Data Analysis atau EDA yang dapat kita kategorikan sebagai berupa angka atau sari numerik atau berupa grafik. Dalam sari numerik, nilai isi-isinya adalah berupa statistik, misalkan ukuran pemusatan, penyebaran, kemencengan, kelancipan, atau juga kita bisa melihat apakah ada pencilan atau tidak. Semuanya berupa angka. Sedangkan dalam bentuk grafik, kita bisa menyatakannya dalam diagram univariat, misalkan diagram batang, lingkaran, kotak titik atau box plot, histogram, dan seterusnya. Atau dalam bentuk bivariat sebagai scatter plot yang melibatkan dua variabel. Sari numerik dan grafik ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik distribusi dari data. Jadi kalau seandainya kita skemakan, karakteristik distribusi dapat dilihat dari parameternya atau dari bentuknya. Untuk parameter distribusi terdiri dari melihat ukuran pemusatan seperti rata-rata, median, modus, kuartil, dan seterusnya. Sedangkan ukuran sebaran atau variabilitas bisa dilihat dari variansi, range atau standar deviasi atau jangkauan kuartil dan lain-lain. Selain itu kita juga bisa melihat ukuran kemencengan untuk melihat apakah data kita cenderung menumpuk di sebelah bawah atau sebelah nilai yang lebih tinggi. Atau kelancipan, melihat bentuk distribusi kita cenderung memusat di tengah atau tersebar hingga ke ekor-ekornya. Adapun dalam bentuk distribusi bisa kita lihat apakah datanya simetris atau bagaimana puncaknya. Dalam kesimetrisannya kita bisa melihat apakah skew-nya positif apabila kita menemukan min lebih besar dari median, atau negatif jika min-nya kurang dari median. Atau bisa jadi dia simetris dengan skew yang 0, yaitu pada saat min dan mediannya sama. Dan bisa jadi dari puncaknya kita bisa melihat apakah puncak tunggal yang biasanya terdeteksi dengan modus yang hanya ada satu, atau puncaknya jamak apabila kita memiliki modus yang lebih dari satu. Kesemuanya ini akan membantu kita untuk memeriksa bagaimana bentuk dari distribusi data kita. Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam mengenai sari numerik dan grafik tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan pada topik kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.